Kemacetan panjang di jalur Pantura Timur Rembang hingga Jumat pagi kian parah. KLB Pati datangi kantor Dinas Pertanian Pati untuk audiensi terkait Al-Sintan yang mangkrak. Komisi 10 DPR RI kunjungi 2 sekolah di Kendal tindak lanjuti temuan BPK. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, kemacetan jalur Pantura Pati Rembang masih terjadi hingga Jumat siang. Kemacetannya panjang berdampak pada biaya operasional sopir. Beginilah aktivitas para sopir yang terjebak macet di Jalan Pantura Pati Rembang. Mereka memilih mematikan mesin kendaraan untuk menghemat BBM. Untuk mengisi waktu, para sopir memilih membersihkan kendaraan dari debu dan kotoran. Kemacetan ini merupakan dampak perbaikan jalan di Batangan yang belum usai. Hujan yang turun pada Rabu pun menjadikan para sopir mengurangi laju kendaraannya. Salah satu sopir, Wandi, menuturkan dirinya harus merogoh kocek lebih dalam lantaran biaya makan yang membengkak. Hal ini dikarenakan terdapat oknum penjual makanan yang menaikkan harga. Yang jelas waktu, yang kedua kan biaya. Jadi aturan biaya untuk 2 hari, 3 hari, ya itu yang jelas lah. Kalau masalah makan, jadi ini pun ada yang keliling, cuman harganya beda, kurang lebih 2 kali lipat lah. Kita mau nggak mau. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Asfauri, menuturkan kemacetan sudah berangsur berkurang sejak Rabu malam. Dari pantauan lokasi terkini, kendaraan muatan besar sudah dapat keluar dari Jalan Lingkar Selatan. Sementara penumpukan volume kendaraan masih terjadi di SPBU Growong Lor Juwana. Pencarian personil kami sudah tempatkan di pada lokasi, termasuk juga tim mobile, tim unit reaksi cepat untuk membangunkan para sopir. Terkadang di depannya itu longgar ya, karena mereka istirahat, tidur dan sebagainya, sehingga ini juga mengurangi ataupun menambah daripada penumpukan arus lalu lintas. Polisi menghimbau agar kendaraan kecil yang hendak melalui Jalan Raya Pantura memutar balik atau menggunakan jalur alternatif. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kemacetan panjang di jalur Pantura Timur Rembang hingga Jumat pagi kian parah. Antrian truk besar mengular hingga puluhan kilometer. Beginilah kondisi kemacetan panjang yang melanda Pantura Timur Rembang, Jawa Tengah. Jalan utama yang menghubungkan Rembang Pati ini mengalami kemacetan panjang hampir 48 jam lebih. Kemacetan tersebut disebabkan perbaikan dan pengecoran Jalan Pantura, tepatnya di Kecamatan Batangan Pati sepanjang 10 km. Kemacetan diperparah karena sejumlah bangunan beton sudah dibongkar namun tidak segera melakukan pengecoran. Terlihat juga pekerjaan terhenti dan tak satupun pekerja berada di lapangan. Salah satu sopir truk, Muhammad Nabil, mengatakan terjebak macet selama 9 jam lebih. Biasanya dirinya hanya menempuh waktu 6 jam dari Sidoarjo ke Jepara. Dirinya berharap pemerintah segera menyelesaikan pekerjaan ini sehingga lalu lintas bisa kembali lancar. Ya, sekitar dari jam 11 malam. Ini mau kemana? Ini mau ke Jepara. Dari mana, Mas? Dari Sidoarjo. Bawa barang apa ini, Mas? Spon. Oh, spon. Ya. Mas, biasanya estimasi sampai ke lokasi berapa jam, Mas? Ya, kurang lebih 6 jam. Ini udah berapa? Ini udah molor ini. Biaya membengkak enggak, Mas? Iya. Kalau jalan tadi bisa jalan berapa kilo, Mas? Belum jalan belas ini dari semalam. Mas, harapannya sopir sendiri seperti apa, Mas? Ya, harapannya sih sudah perbaikin aja jalannya supaya supir-supir enggak tertepani dengan biaya pengiriman. Berapa, Pak?
setengah 4 dari sini. Ini dari mana mau kemana Pak ini Pak? Surabaya mau ke Juwana. Bawa apa ini Pak? Bawa paket. Kalau kayak gini molor nggak Pak paketnya Pak? Ya molor Pak. Pak macet kayak gini terus-terusan atau gimana Pak ini Pak? Kalau macet seperti ini terusan enggak mampu. Pak harapannya sopir sendiri seperti apa Pak? Harapan saya itu yang bodi itu kan cuma begitu. Kenapa mau sampai 2 tahun? Itu badan. Sering lewat sini Pak ya? Ya setiap satu minggu sekali. Guna mengurai kemacetan, petugas mengarahkan mobil kecil atau kendaraan pribadi untuk melewati jalur alternatif. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebuah fakta baru muncul atas buntut tuntutan ratusan karyawan PT Heng Swan yang memberhentikan karyawan secara sepihak. Perusahaan yang memproduksi sepatu sejak 2 tahun tersebut belum memiliki peraturan perusahaan atau PP. Fakta tersebut muncul setelah adanya audiensi antara pihak perusahaan, karyawan, serta OPD terkait. Di mana saat audiensi salah satu karyawan menanyakan belum adanya peraturan perusahaan. Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan turut mengkritisi PT Heng Swan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Ridwan mendesak agar PP tersebut segera diselesaikan. Ini pasca audiensi adalah mencocokkan data by name versi teman-teman pekerja sama versi perusahaan. Itu dulu. Yang kedua terkait PP yang berlarut-larut dan nggak selesai-selesai itu kita minta, kita push agar segera diselesaikan. Masuk PP nyampe setahun gak barbar ini lapo mau 12 pasal itu. Makanya kita minta agar ini menjadi semacam rule of the game yang lebih praktis di internal perusahaan. Ya kesemuanya ini mesti nanti ya semacam aturan-aturan tambahan yang mungkin bisa dipahami dan bisa lebih produktif dari kedua belah pihak. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Sejumlah ormas yang tergabung dalam koalisi Lembaga Pati KLP mendatangi kantor Dinas Pertanian Pati untuk audiensi terkait dengan alat mesin pertanian atau Alsintan yang mangkrak di Balai Penyuluhan Pertanian DPP Pati. KLP prihatin dengan kondisi Alsintan yang tak terurus, seperti diantaranya terdapat karat pada badan traktor maupun alat seleb padi. Koordinator Koalisi Lembaga Pati Cahya Basuki menuntut kejelasan Alsintan yang seharusnya bisa dipergunakan oleh gabungan kelompok tani. Terdapat 3 tuntutan yang dilayangkan oleh agenda audiensi, yakni meminta daftar kelompok tani yang menerima bantuan Alsintan tahun 2019 hingga tahun 2023, serta transparansi, efisiensi, kredibilitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah, serta menekan perilaku pejabat negara koruptif dan menyimpang dalam penyaluran keuangan negara atau dana hibah. Karena informasi di masyarakat itu adalah betapa sulit mendapatkan alat yang dimaksud itu adalah seperti traktor yang menunjang kinerjanya petani yang bisa menghasilkan hasil tani yang melimpah. Apa mangkrak? Itu katanya bunyi kan tidak mangkrak. Karena itu adalah alat dukung untuk petani dalam waktu panen raya. Jadi mungkin yang diberitakan di Lingkar itu adalah alat dukung dari pemerintah, bukan dari pejabat, contoh kayak dewan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Pati Nikam Trimeiningrum menuturkan Alsintan di BPP Pati merupakan bantuan program upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Alat tersebut bisa digunakan oleh Gapoktan sesuai dengan prosedur. Gapoktan yang akan menggunakan Alsintan bisa mengajukan peminjaman atas sepengetahuan Kepala Desa. Untuk digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan petani yang misalnya pada waktu panen raya dan mesti butuh alat mesin yang banyak, itu silakan monggo bisa dimanfaatkan. Makanya kenapa saya bilang itu bukan mangkrak, tapi memang belum ada yang menggunakan. Kenapa saya bilang gitu? Karena ada beberapa yang sudah jadi petani yang dipakai petani. Dapat diinformasikan Alsintan di BPP Pati sudah ada sejak tahun 2021 sebelum Nikam menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian. Dengan adanya Alsintan tersebut, penyuluh pertanian lapangan pun dikerahkan untuk mensosialisasikan ke Gapoktan di Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Pemkab Brebes menghentikan pembangunan 19 pabrik karena belum mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Mereka dilarang meneruskan proses pembangunan sampai izin AMDAL keluar. Instruksi ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah atau DLHPS Brebes, Laode Aris Vindar Nugroho, usai menemui sejumlah aktivis peduli lingkungan. Selama proses perizinan masih berjalan, pihak pabrik dilarang melakukan aktivitas apapun, meski proses perizinan itu sedang dilaksanakan. Menyikapi pabrik yang belum berizin AMDAL, DLHPS Brebes telah menerbitkan surat perihal perhentian aktivitas kegiatan
yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selain minta penghentian pembangunan pabrik, surat ini juga memuat data-data pabrik yang belum mengantongi izin AMDAL. Pada lampiran surat tertulis 21 pabrik yang belum memiliki izin AMDAL. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban melaksanakan pemenuhan daripada undang-undang tersebut, karena apabila pejabat pengawas lingkungan, dalam hal ini kami, tidak melakukan surat peringatan, maka kami dianggap kategori pembiaran. Kalau masuk kategori pembiaran di dalam undang-undang, kami yang akan dikenakan sanksi. Dan sanksinya ini tidak hanya sanksi pidana kurungan, tapi juga sanksi administrasi, yaitu membayar denda. Dan kami sudah melakukan kegiatan, yaitu sudah merekap dan juga sudah melakukan pengawasan ke lapangan, sudah mengecek dari 21 pabrik yang dilaporkan tersebut. Memang ada yang sudah berprogres lebih cepat dibandingkan yang lain, tapi juga ada pabrik yang masih berprogres lambat. Kenapa lambatnya? Setelah kami verifikasi di lapangan, masih ditemukan kinerja-kinerja konsultan yang tidak profesional. Adapun pembangunan pabrik yang akan ditutup antara lain PT Ciaway Indonesia, industri sepatu di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, PT Mingsing Sewing Mesin di Desa Losari Lor, Kecamatan Losari. Dari 21 pabrik tersebut, 2 pabrik diantaranya telah menyelesaikan perizinannya dan boleh meneruskan proses pembangunan. Dari Brebes, Gus Padilla, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 3 ruang gedung SD Negeri Milir 2 Grobogan rusak berat. Kerusakan terparah pada ruang kepala sekolah. Beginilah kondisi ruang kepala sekolah. Hampir sebagian besar material lapuk termakan usia. Pihak sekolah terpaksa memberikan tiang penyangga atau tiang penopang dari bambu yang dipasang di sepanjang ruangan. Kerusakan ruang hampir 95% dan sangat tidak layak untuk ditempati. Pihak sekolah pun merasa was-was dengan kondisi ruangan tersebut. Di ruang kepala sekolah. Itu kondisinya gimana, Pak? Kondisinya untuk kuda-kuda sudah tidak berfungsi lagi. Ini saya ganti dengan bambu untuk mencegah terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kalau menempati ini khawatir nggak, Pak, kalau roboh, Pak? Ya sangat khawatir kalau sampai terjadi suatu. Ya tapi karena tempatnya ya seperti ini, ya tetap kita pakai saja. Nggak ada ruang lain itu, Pak? Sementara belum ada, karena ya yang kantor juga untuk ruang-ruang guru juga sudah ada, tapi yo ada sedikit, tapi untuk saya lebih baik di ruang kepala sekolah. Sulaiman menyebut selain ruang kepala sekolah terdapat 2 bangunan yang rusak, antara lain ruang guru dan ruang kelas 3. Pihak sekolah telah melaporkan kondisi bangunan tersebut pada awal tahun 2023 lalu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Namun hingga saat ini belum ada realisasi. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Komisi 10 DPR RI mengunjungi 2 sekolah di Kendal. Kunjungan ini dilatar belakangi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dengan penyaluran laptop Chromebook harga tidak sesuai spesifikasi untuk asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Dua sekolah yang dikunjungi Komisi 10 yakni SD Negeri 1 Tanjung Mojo dan SMP Negeri 1 Kanggu. Dalam pantauannya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan di SD Negeri 1 Tanjung Mojo ini bantuan bisa digunakan dengan baik. Bahkan pihak sekolah meminta unitnya diperbanyak agar bisa mencukupi kebutuhan siswa. Tapi kan untuk memperbanyak kita harus tahu dulu, kita berketergantungan nggak nanti. Nah, karena kawan-kawan berpikir, kalau memang kita mau memperbanyak, sudah ke depan mestinya kita tidak lagi bergantung pada aplikasi luar negeri. Kalau ini kan masih ada lisensi dengan luar negeri ya. Mungkin nanti kawan-kawan ngerti apa yang dimaksud sebagai lisensi copyright dari luar negeri. Mestinya kita bisa bikin sendiri. Dengan kapasitas kemampuan anggaran yang kita punya, mestinya kita TKDN itu bukan hanya dari hardware-nya saja, bukan hanya software-nya saja, tetapi juga platformnya harus TKDN. Nah, semangat kita ingin men-TKDN-kan inilah kita ingin mendorong agar para pembuat pembuat platform dalam negeri yang sebenarnya cukup banyak sekali ya, Telkom sudah lakukan itu, ya, itu bisa dimanfaatkan di Kemendikbud. Sementara Kepala SD Negeri 1 Tanjung Mojo, Suryani, mengatakan sekolahnya menerima 15 unit Chromebook dan beberapa perangkat TIK lainnya pada tahun 2021. Jumlah itu dinilai kurang untuk mencukupi kebutuhan siswa. Kemanfaatannya selain untuk ANBK, yang pertama untuk mengaktifkan akun belajar ID, terus untuk yang kelas rendah maupun tinggi bisa mencari materi atau bahan ajar, terus juga sebagai penilaian di Google Form, terus juga komunitas belajar ada Google Classroom juga. Di Classroom itu manfaatnya adalah untuk pembelajaran, pemberian tugas, dan asesmen. Untuk yang keunggulan pemanfaatan Chromebook adalah perpustakaan digital. Prima Ilmu, namanya Prima Ilmu. Ya, karena di situ untuk membaca anak-anak bisa kapan saja, bisa di mana saja, dan bahkan tidak hanya anak-anak, masyarakat luar bisa membaca, orang tua bisa membaca, karena anak-anak itu ada
kartu perpustakaannya, di situ ada alamat dan QR code-nya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal, Ferdinando Ratbonai, menyebut terdapat 115 sekolah dasar mendapatkan bantuan Chromebook. Sedangkan untuk tingkat SMP, 39 sekolah. Masing-masing sekolah mendapatkan bantuan 15 unit. Ini hasil perbincangan kami dengan Komisi 10 untuk tingkatan SD SMP ini tidak masuk di dalam yang menjadi temuan BPK. Karena memang barang yang digunakan ini dan kebutuhan untuk sekolahan SMP dan SD itu memang tidak begitu membutuhkan yang speknya terlalu tinggi, RAM-nya juga terlalu besar karena lebih kepada pembelajaran mereka terkait dengan TIK, jadi masih yang standar saja. Cuman kalau memang penjelasan dari Komisi 10 kalau untuk kebutuhan SMA dan SMK yang memang sudah harus menggunakan spek tinggi itu tidak cukup. Dan ini juga sangat dipengaruhi dari harga barang yang kita beli. Jadi laptop yang atau Chromebook ini kan harganya cuma 5 jutaan. Tentunya ya speknya ya tidak seperti yang harga mahal gitu. Itu perlu. Jadi kan gini, Chromebook ini kan sudah dikunci dari Google, mereka tidak bisa membuka situs-situs di luar untuk pembelajaran. Jadi sebenarnya sudah sangat pas. Cuman kalau untuk pertimbangan kenapa harus pakai Google atau apa kita nggak tahu karena memang dari kementerian kerjasamanya seperti itu. Ferry menambahkan untuk tingkatan sekolah dasar dan SMP di Kabupaten Kendal tidak masuk dalam temuan BPK. Sebab laptop yang dikirim speknya tidak terlalu tinggi dengan harga sekitar 5 jutaan sehingga jarang digunakan oleh sekolah. Penyaluran laptop Chromebook sendiri diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin melakukan pantauan harga di Pasar Grogolan, Kota Pekalongan. Caimin menemui pedagang untuk mendengar langsung keluhan tentang beberapa harga kebutuhan pokok yang masih relatif tinggi. Didampingi Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Kaderisasi Hanif Dakiri, Caimin bertemu sejumlah pedagang Pasar Grogolan, Kota Pekalongan. Di hadapan Caimin, pedagang mengeluhkan suplai barang yang tidak terpenuhi dengan baik sehingga berpengaruh terhadap kenaikan harga. Terkait keluhan dari pedagang, Caimin mengungkapkan perlunya penyambungan mata rantai antara pedagang dengan produsen. Mempersingkat hubungan produsen dengan pedagang agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan menurutnya juga perlu dilakukan. Amin. Nah, kita berharap karena daya beli masyarakat mulai menurun, kemudian banyak industri yang tutup sehingga para pekerja berkurang jumlahnya yang belanja ke sini. Tapi secara umum alhamdulillah ya secara penghasilan mereka masih jalan bisa tetap bertahan. Caimin menyimpulkan secara umum perdagangan cukup stabil, namun yang dirasakan harga terus merangkak naik sehingga pendapatan semakin mengecil. Dari Pekalongan, Ahmad Udin, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kios telur di Pati, Jawa Tengah disatroni emak-emak dengan modus membeli telur dalam jumlah banyak. Pelaku memanfaatkan kelemahan penjaga kios dengan mengambil dompet yang berisi uang jutaan rupiah. Pencurian di kios telur di Pasar Puri Baru terekam kamera CCTV. Emak-emak bermasker nampak menyibukkan diri mencoba mengambil dompet namun sempat gagal. Ketika datang pembeli lain dan penjual sibuk melayani, emak-emak tersebut langsung mengambil dompet yang berisi uang jutaan rupiah. Aksi pencurian terjadi sekitar pukul 11:41 waktu Indonesia Barat, Minggu 12 November lalu. Di hari yang sama, pelaku juga sempat membeli telur di kios ini. Salah satu penjaga kios, Ana, membenarkan kejadian tersebut. Modus yang dilancarkan pelaku dengan membeli 15 kg telur dan meminta dikemas per 3 kg. Pertama tuh
katanya enggak pakai masker. Terus pas ngambil kok pakai masker. Berarti kan sudah direncanakan. Oh, berarti pas hari yang sama itu 2 kali ke sini ya? Iya, sama itu katanya mau sholat terus kembali ke sini lagi, terus pakai masker, terus ngambil gitu. Pas yang kedua itu niatnya membeli atau? Membeli telur 15 kilo, disuruh timbangi 3 kiloan gitu. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke Polresta Pati dan hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Komisi 10 DPR Republik Indonesia mengunjungi 2 sekolah di Kendal. Kunjungan ini dilatar belakangi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait penyaluran laptop Chromebook harga tidak sesuai spesifikasi untuk asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. 3 ruang gedung SD Negeri Mliler 2 Grobogan rusak berat. Kerusakan terparah pada ruang kepala sekolah. Sebuah kios telur di Pati disatroni emak-emak. Dengan modus membeli telur dalam jumlah banyak, pelaku memanfaatkan kelemahan penjaga kios dengan mengambil dompet berisi uang jutaan rupiah. Sebuah fakta baru muncul atas buntut tuntutan ratusan karyawan PT Hingswang yang memberhentikan karyawan secara sepihak. Perusahaan yang memproduksi sepatu sejak 2 tahun berdiri tersebut belum memiliki peraturan perusahaan atau PP. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.